Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Tolong disiapkan dulu. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni warzuqni fahman. Jangan selesai. Baiklah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Pita, Bu. Kenapa dia tidak hadir? Bolos. Bolos, Bu. Hanya satu orang? Ke sungai. Ada, Bu. Misbah. Selain Misbah? Pemas. Pemas. Siapa lagi? Ya, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran tolong dicek kebersihan dekat kursi, pastikan tidak ada sampah supaya belajarnya menjadi nyaman. Bisa, Bu. Oke. Baiklah, kita langsung masuk ke materi hari ini. Materi kita tentang Khulafaur Rasyidin. Siapa yang piket? Liasin, Bu. Papan khususnya kalau dihapus dulu Yasin. Oke, baiklah, materi kita hari ini tentang Khulafaur Rasyidin. Kan dulu lah. Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Jelasin, Bu. Apa? Pemimpin setelah Nabi atau pemimpin setelah Rasulullah? Pemimpin setelah Rasulullah. Rasulullah. Oke. Nah, Khulafaur Rasyidin ini secara istilah adalah Al-Khulafa Rasyidin. Al-Khulafa Rasyidin. Nah, ini itu diartikan sebagai pengganti-pengganti setelah wafatnya Rasulullah, pengganti cendekiawan. Kalau di zaman kita itu makanya ada presiden, ada bupati, ada gubernur. Nah, Khulafaur Rasyidin ini dimaksudkan mengganti Nabi pada saat itu untuk mengatur negara Arab pada saat itu, menata negara, menata keadilan, keuangan, makanya harus ada Khulafaur Rasyidin. Nah, nanti setelah ada Khulafaur Rasyidin ini baru di bawahnya ada menteri-menteri. Seperti kita, presiden itu di bawah presiden ada lagi menterinya. Yang mengatur keuangan ada lagi menterinya, begitupun seterusnya. Nah, gubernur juga. Kenapa gubernur dikatakan termasuk dalam kategori Khulafaur Rasyidin? Karena dia adalah pemimpin. Pemimpin provinsi. Ada bupati, pemimpin kabupaten. Nah, Khulafaur Rasyidin di masa Nabi dulu ada berapa? Ada yang tahu? Apa, Bu? Ada 4 khalifah. Jadi sudah tahu ya apa itu khalifah? Khalifah adalah pemimpin. Siapa pemimpin setelah pemimpin pertama wafatnya Nabi? Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar. Nah, ada yang tahu siapa nama asli Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli. Nah, Abu Bakar Asy-Siddiq ini bernama lengkap Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Nah, dia itu lahir di Mekah pada tahun 572. Di Mekah tahun 572 Masehi. Nah, Khalifah Abu Bakar itu berlangsung berapa tahun? Ada yang tahu? 10. Salah. Jadi jawabannya 2. Itu 2 tahun sampai 3 tahun. Kemudian Abu Bakar ini memiliki sifat pemberani. Kemudian dia juga memiliki sifat paling
jujur di antara keempat khalifah. Makanya dia diangkat pertama kali oleh sebagai pengganti Nabi adalah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nah, kemudian untuk khalifah setelah Abu Bakar, siapa? Abu Bakar itu dia memiliki sifat yang memberani. Kemudian salah satu sifat yang kedua yaitu memiliki sifat yang jujur. Kemudian khalifah yang kedua setelah Abu Bakar itu ada Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini adalah khalifah setelah Abu Bakar. Dia lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi. Dia itu menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar pada tahun 634 Masehi setelah wafatnya Abu Bakar. Kemudian Umar ini merupakan salah satu khalifah yang dijuluki Al-Faruq. Ada yang tahu apa itu Al-Faruq? Pemberani, Bu. Al-Faruq. Yaitu julukan sang pembeda. Kenapa disebut sang pembeda? Karena Umar ini dia dapat membedakan yang hak dan yang batil, yang buruk dengan yang baik. Kemudian Umar bin Khattab ini kerap terjaga di malam hari karena di siang hari itu untuk beribadah, kemudian di malamnya dia itu untuk membela jenderal dari suku Kinda. Nama lengkap Umar, ada yang tahu nama lengkap Umar? Ada yang tahu nama lengkap Umar? Ya. Nah, nama lengkap Umar ini adalah Umar bin Khattab bin Adi bin Abdul Uzza. Ada yang tahu dengan patung Al-Uzza? Tahu, patung pada zaman jahiliyah. Nah, patung pada zaman jahiliyah yaitu Al-Uzza. Berhala. Nah, kemudian setelah kepemimpinan Umar, lanjut lagi ke kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini lahir 6 tahun pada tahun Gajah. Nah, kemudian dia lahir pada tahun 592 Masehi di Arab Saudi. Nah, kemudian Utsman ini lahir di lingkungan yang kaya raya. Dari kedua khalifah ini, Utsman inilah yang lahir di keluarga kaya raya. Demi agama Islam, dia rela meninggalkan keluarganya yang kaya untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Ada yang tahu berapa jumlah kekayaan yang dimiliki Utsman ini? Nah, Utsman bin Affan ini memiliki kekayaan sebanyak 10 dinar. Kalau diperkirakan itu sekitar 483 juta. Nah, 830 juta ini dimakan sendiri atau tidak? Tidak. Nah, jelas 883 ini dia bagikan secara percuma untuk membangun agama Islam. Nah, tetapi pada Khalifah Utsman bin Affan ini banyak yang tidak suka dengan beliau karena beliau lebih memilih keluarganya untuk menjadi bawahan dirinya. Maksudnya kita pemimpin, tapi kita lebih mengutamakan keluarga. Nah, disitulah Utsman ini kurang disukai oleh masyarakat Mekah pada waktu itu. Kemudian kita lanjut ke kepemimpinan yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab.
pada tahun ke-32. Ada yang tahu tragedi pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib? Yaitu terpecahnya beberapa golongan. Salah satu ada berapa golongan pada masa Ali bin Abi Thalib waktu itu anak-anak? Yaitu golongan Syiah. Ada 8 atau 7, Bu. Ada golongan Khawarij, Maturidiyah, Asy'ariyah. Kemudian untuk sementara ini dulu. Ada yang tahu Syiah itu artinya apa? Syiah itu adalah golongan yang keluar dari barisan golongan yang mengikuti Ali, yang selalu mengagung-agungkan Ali, dan ini adalah golongan yang keluar dari barisan Ali. Nah, kemudian Ali ini orangnya sangat ramah. Setiap hari dia itu keliling ke pasar untuk menemui rakyatnya, agar rakyatnya itu mau bertanya kepadanya hal apa yang ingin ditanyakan, hal apa yang ingin diatasi masyarakatnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Berarti sudah paham dari materi kita hari ini? Baiklah, jika sudah paham, maka Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, untuk kelompok kita bagikan lewat website, di mana Ibu minta satu persatu ya namanya sebutkan, sekalian kita absen untuk hari ini. Boleh dari ujung sebutkan namanya hingga akhir. Oke, Mezis. Kemudian Beliau Nadila. Kemudian Gita. Lanjut Nila. Lanjut Liosin. Kemudian Marimbi. Sebelah Marimbi baiklah. Jadi kalian bisa lihat langsung ya untuk nama kelompoknya di sini. Baiklah anak-anak, untuk nama kelompoknya itu sudah terbentuk dalam web ini. Untuk kelompok 1 ketuanya Makatus, kelompoknya Nadila, Nurul, Mezis, Liosin, Mezifa. Kelompok 2 ketuanya Masyita, timnya Masyita, Luciana, Nila, Nur Alia, Maya, dan Gita. Untuk kelompok 3 ketuanya Okta, timnya Rahma, Nilu, Marindi, Lasi, dan Madia. Oke, silakan hitungan 1 sampai 3. Silakan Oke, silakan diskusikan dan isi tabel-tabel itu. Jika selesai nanti dikumpulkan. Baiklah, jika sudah selesai, Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan ke depan. Perwakilan saja. Silakan dipresentasikan hasil kelompoknya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan diskusi kami, yang mana sahabat Nabi Muhammad itu ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi keteladanan dari Abu Bakar yaitu pemberani dan jujur, Umar bin Khattab yaitu sang pembeda atau Al-Faruq, Utsman bin Affan yaitu kedermawanan, dan yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib yaitu keteladanannya dapat kita ambil sikapnya yaitu amanah dan tanggung jawab. Sekian, terima kasih, Bu. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baiklah, kita lanjut kepada kelompok 2. Perwakilannya silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, di sini ada beberapa keberhasilan Abu Bakar dan Siddiq. Pertama, menjalankan agama Islam. Yang kedua, melanjutkan dakwah Islam. Yang ketiga, penyusunan Al-Quran. Yang keempat, keadilan dan kesederhanaan. Yang kelima, pemeliharaan ajaran Islam. Terus yang kelima, Umar bin Khattab, itu pemerintahan yang kuat dan adil.
ekspansi wilayah. Yang ketiga itu Usman bin Affan, pengumpulan dan penyebaran Al-Quran, pembangunan infrastruktur dan ekspansi ekonomi. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan yang adil dan pembelaan ajaran kepada manusia. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, next kita lanjut ke kelompok 3. Silakan perwakilannya maju ke depan. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, next kita lanjut ke kelompok 3. Silakan perwakilannya maju ke depan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Di sini sahabat Nabi itu ada 4. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah itu Abu Bakar As-Siddiq? Yaitu khalifah pertama, sahabat terdekat Nabi. Masa kepemimpinannya itu 2 tahun. Kemudian itu ada Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua, pemimpin yang adil dan tegas, serta masa kepemimpinan 10 tahun. Kemudian Umar bin Affan, yaitu khalifah ketiga, orang yang memerintahkan penyusunan dan pengumpulan Al-Quran menjadi satu, serta masa kepemimpinannya itu 12 tahun. Yang terakhir itu ada Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah keempat, berani dan bijaksana, serta masa kepemimpinannya itu 5 tahun. Sekian, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, berarti dari hasil diskusi tadi sudah Ibu lihat, ternyata kalian sudah dapat memahami materi kita pada hari ini, yaitu kolaborasi Rasyidin. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak, berarti sudah paham semua ya. Jadi Ibu tarik kesimpulan untuk materi kolaborasi Rasyidin ini. Jadi kolaborasi Rasyidin ini merupakan pemimpin setelah wafatnya Rasul, di mana khalifah Rasyidin ini ada 4 khalifah, yaitu ada Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar, Utsman dan Ali. Mereka inilah pemimpin-pemimpin pada masanya yang jujur, adil, kemudian tegas, kemudian banyak sekali karya-karya dan hasil dari kepemimpinannya pada masa itu. Mungkin ini saja untuk materi kita pada hari ini. Jangan lupa belajar lagi di rumah. Untuk materi minggu yang akan datang nanti Ibu akan sampaikan lagi. Kita tutup dengan membacakan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.